Sudah jelas, Alhamdulillah. sudah tunai ya Pak Umam. Sudah Pak, Ya, alhamdulillah sehat. masih lanjut babak ketiga Pak, buka puasanya Pak. Hmm. Iya. Baik, Alhamdulillah karena Bapak Ibu sekalian sudah berkumpul, kita buka majelis manasik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kehadiran dan kesempatannya Pak Ustadz Adnan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat yang jamaah Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebuti namanya satu persatu. Eh, Alhamdulillah kita sudah hadir di majelis Zoom Manasik sesi ketiga. Insya Allah bab malam ini adalah tentang itikaf. Ya, mudah-mudahan nanti insya Allah akan dijelaskan semua oleh Ustadz Adnan dan karena beliau sudah ada di tengah-tengah kita, silakan pada Ustadz Adnan, falyatafadhal masykuran mahjura. Nah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hmm, Na'am ibadi. layar nggak kelihatan. Na'am ibadallah. Layar nggak kelihatan. Eh, Bagaimana? Suara jelas ya, insya Allah ya. Alhamdulillah jelas. Naam. Jelas, jelas. Alhamdulillah, Ibtifidin azakumullah. Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga di malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, di malam bulan Ramadan, kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermajelis ilmu walaupun unbu'ud ya, walaupun secara online, insya Allah kita tetap tercatat sebagai hamba yang mana dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, yaitu hamba-hamba yang mana ketika mereka melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan langkah mereka itu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat beriring salam tetap tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita termaksud daripada bagian sahabat-sahabat atau golongannya baginda sallallahu alaihi wasallam, umatnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah berada di atas jalannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Na'am hibati fiddin azakumullah, ya di manasik kita, mungkin ini yang terakhir ya insyaallah kita bahas ya, terkait khusus untuk i'tikaf, dan ana minta maaf ya kepada jamaah sekalian, karena pertemuan sebelumnya itu ana tidak bisa ngisi ya karena ada beberapa hal, nah, yang membuat tidak bisa. Ibadi fiddin azakumullah. Nah, pembahasan malam ini Ibtifidin azakumullah terkhusus untuk apa? I'tikaf, yang mana kita tahu ya Ibtifidin azakumullah. I'tikaf ini ya selalu berkaitan erat dengan Ramadan ya. Nah, selalu berkaitan erat dengan Ramadan, dan itu datang di berbagai macam hadisnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi Ibtifidin azakumullah, sebelum itu kalau kata para ulama bahwa itikaf ini adalah bagian ya daripada schedule yang diatur oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kata para ulama juga ibadifidin azakumullah, seseorang yang cerdas ketika menyambut Ramadan ya, atau seseorang yang cerdas ketika melihat Ramadan, nah, dia telah mempersiapkan dirinya ya. Dan salah satu yang dipersiapkan selain daripada ilmu tentang Ramadan itu sendiri, ya, dia mempersiapkan dirinya ibadifidin azakumullah untuk mengatur jadwal. Nah,
Dasarnya mana? Ya, dasarnya adalah fi'lun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah perbuatan yang dilakukan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ya, seperti yang pertama, seperti digambarkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas fi Ramadan. Nah, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling bagus ketika apa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan ibadifidin azakumullah, Rasulullah membuat dirinya, mengatur dirinya, menskedulkan dirinya ketika di bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ya, dan tujuannya satu, ibadifidin azakumullah, untuk mendapatkan setiap keutamaan yang disajikan oleh bulan Ramadan. Nah, makanya Anda lupa apakah ini Syekh Islam Ibnu Taimiyah ataukah muridnya Imam Al-Jauzi, ya, Imam Al-Jauzi, mereka mengatakan bahwa Ramadan ini ibarat seorang tamu yang membawa dengan banyak emas, ya. Nah, seorang tamu yang datang bawa dengan emas, ibadifidin azakumullah, kemudian kita sebagai tuan rumah, ya, sebagai tuan rumah, yang mana tamu tadi ingin memberikan apa? Memberikan emas sekarung tadi itu untuk diri kita. Nah, kemudian kata beliau, kita sebagai tamu ini apakah fokus dengan mengusir tamu tersebut, ataukah kita fokus dengan mendapatkan bagian daripada emas tersebut? Nah, tentunya ibadifidin azakumullah, orang yang akalnya bersih, ya, akalnya sempurna, tidak naqs, tidak kurang daripada itu, dia akan fokus terhadap keutamaan atau emas tadi yang diberikan. Begitupun dengan Ramadan, ibadifidin azakumullah. Nah, Toib, itu kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah baginda SAW menjadi manusia yang paling dermawan, yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya, dan seterusnya ketika di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ibtifidin azakumullah, menunjukkan bagaimana persiapan baginda SAW ketika di bulan Ramadan, beliau mengatur jadwalnya dengan malaikat Jibril. Makanya dikatakan ibtifidin azakumullah, ketika Ramadan itu Rasulullah SAW talaqil Quran, ya, membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril itu setiap malam kepada bulan Ramadan itu sebanyak 2 kali. Nah, berbeda dengan apa? Berbeda dengan apa namanya? Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang mana datang hanya sekali-sekali, ya batifidin azakumullah. Baik. Ini yang kedua, ibadifidin azakumullah, dasar yang menunjukkan bahwa baginda SAW mengatur jadwalnya, mengatur schedule-nya ketika apa? Bertemu dengan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, ibadifidin azakumullah, ya, dalil yang ketiga menunjukkan bahwa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatur dirinya, menjadwalkan dirinya, yaitu datang daripada hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ibadifidin azakumullah, kana atikaf, ya, kana ya'takiful al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nah, Rasulullah SAW itu menjadikan, mengkhususkan ibadifidin azakumullah 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu untuk i'tikaf. Nah, perbanyak menetapkan dirinya, perbanyak berdiam dirinya di dalam masjid. Nah, tapi ibadifidin azakumullah, ini 3 dasar, ya. 3 dasar bahwa, atau 3 dalil menunjukkan bagaimana Rasulullah mengatur dirinya ketika bertemu dengan Ramadan, terkhusus di 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa jemaah sekalian ketika melaksanakan perjalanan ini, ya, tentunya mengambil paket ini untuk apa? Untuk mengambil 10 terakhir di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah di tanah suci, ibadifidin azakumullah, terkhusus di Masjidil Haram, yang mana ibadifidin azakumullah, sekali sholat di sana dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berlipat ganda, 100.000 kali, 100.000 kali lipat. Nah, tapi ibadifidin azakumullah, ana minta kepada jemaah sekalian, ya, untuk fokus, ya, di slide yang kita tampilkan di apa namanya, di papan Zoom ini, ya. Nah, sehingga ada korelasi sambung antara penjelasan dari kami dengan apa yang kita lihat dengan yang ada di layar, layar HP ataupun laptop yang kita gunakan. Tapi bidifidin azakumullah, semua, ya, kata para ulama juga,
semua apa yang dilakukan oleh baginda SAW tadi, nah, semua apa yang dilakukan oleh baginda SAW tadi itu berdasarkan sebuah hadis baginda SAW. Beliau mengatur jadwalnya, beliau apa namanya melakukan hal yang berbeda ya di Ramadan dengan bulan-bulan lainnya, dan itu pun para salaful ummah ya, para ulama-ulama terdahulu ibadifidin azakumullah, ketika melihat Ramadan, menyambut Ramadan itu dengan antusias yang begitu luar biasa. Nah, dan itu semua berdasarkan apa yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ragiman anfin rajulin idza dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfarulah, atau di hadis yang lain lam yughfarulah. Nah, afan qabla an yughfarulah. Taib, hadis ini baginda Rasulullah mengatakan bahwa rogima anfin rojulin ya, celakalah. Nah, secara bahasa ibadifidin azakumullah, rogiman anfin rojulin itu adalah seorang laki-laki yang diseret, yang kepala atau hidungnya itu berada di tanah. Nah, yang mana ini sebuah kehinaan ibadifidin azakumullah, sebuah kecelakaan kalau apa, idza dakhala alaihi Ramadan ya, jika masuk ke dalamnya itu adalah uh, bulan Ramadan, tsumman salakha qabla an yughfara lah. Ya, kemudian Ramadan ini berlalu, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan ini, ibadifidin azakumullah. Nah, karena ada ibadifidin azakumullah ya, umat dari baginda sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam kategori ini. Ketika Ramadan hadir di dalam diri mereka, nah, mereka tidak melakukan persiapan apapun ingin bertemu dengan Ramadan. Nah, mereka tidak mengatur jadwal, mereka tidak mengatur schedule yang baik ketika berada di dalam Ramadan. Nami bidifidin azakumullah. Secara harfiah, ya, kita kembali kepada inti pembicaraan kita yang berkaitan dengan i'tikaf, bahwa ya secara harfiah i'tikaf berarti berdiam diri atau menetap di suatu tempat. Nah, ya. Nah, ini secara bahasa yang bidin azakumullah. Nah, secara istilahi itikaf adalah sebuah ibadah ya, yang dilakukan berdiam diri. Nah, ya, yang berdiam diri kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi posisi mereka berdiam diri. Nah, terutama di masjid jami'. Thayyib bidin azakumullah. Nah, menariknya kita lihat ya. Nah, kita lihat ibadifidin azakumullah. Ini salah satu hadis yang berkaitan dengan i'tikaf, ya, berkaitan dengan ibadah yang selama kita berdiam diri, yaitu di dalam masjidnya. Dan di sini ibadifidin azakumullah, masya Allah, ya, kita berdiam diri itu bukan di Masjid Istiqlal ya, ataupun di masjid-masjid yang ada di Indonesia ini. Nah, kita beriktikaf